alami pemeliharaan Tuhan, menurut kitab Ibrani tadi, jangan kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan jadi hamba uang. Begitu kita jadi hamba uang, ketika kita jadi hamba uang, berapapun uang yang kita pegang, waktu kita pegang uang sedikit, kita kebingungan. Kita kebingungan karena kita rasa kehidupan kita tergantung dari uang. Uang perlu. Uang perlu. Kalau tidak ada uang, saudara dan saya tidak bisa naik kendaraan datang ke sini. Tapi Tuhan mau kita bukan jadi orang yang diperhamba, diatur oleh uang, dikuasai oleh uang. Kalau uang sedikit, karena dia jadi hamba uang, dia merancang sesuatu, menghalalkan segala cara untuk dapat uang, untuk dapat tingkatkan jumlah uang yang dia punya. Tapi ketika dia banyak uang, dia menghalalkan segala cara untuk ikuti keinginan dia, keinginan balas dendam, keinginan untuk hal yang tidak perlu, tidak butuh, tetapi dia lampiaskan untuk keinginan dia karena uang banyak. Ketika orang jadi hamba uang, begitu dia dapat uang banyak, dia pakai uang itu untuk melakukan banyak hal. Contoh, ketika orang diperhamba oleh uang, dia punya uang banyak, dia mulai bayar orang supaya dia dapat kedudukan, dapat jabatan. Itu terjadi di bangsa ini, di mana-mana. Syukur kalau di satu negara yang kita anggap negara yang hendak bertuhan pemerintahnya, tetapi berani hidup jujur. Tapi di bangsa kita dan di gereja, kita lihat ketika orang punya uang, dia bayar orang untuk lakukan apapun, asal dia bisa dapat jabatan, termasuk jabatan dalam gereja. Mengerikan ini. Saudara tahu, menjelang pemilihan pemimpin gereja, menjelang pemilihan pemimpin daerah, menjelang pemilihan apapun, kita lihat dan kita dengar, ada kalanya kumpul, ini sekedarnya. Untung saya tidak pernah terima itu. Tidak ada yang berani sodorkan kayaknya. Saudara, orang kalau dia diperhamba oleh uang dan dia punya uang banyak, dia berani lakukan, menghalalkan segala cara untuk apapun asal keinginannya tercapai. Ngeri ini. Kekacauan yang terjadi dalam gereja, dalam rumah tangga, dalam satu daerah, satu bangsa, ketika orang jadi hamba uang. Itu sebabnya dalam 2 Timotius pasal 3 dikatakan, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar karena orang jadi egois, orang mementingkan dirinya sendiri dan jadi hamba uang. Orang jadi hamba uang mendatangkan kesukaran dalam hidupnya pribadi, kesukaran dalam rumah tangga, kesukaran dalam usaha, kesukaran dalam kepemimpinan di gereja, kepemimpinan di bangsa. Itu sudah terbukti. Dan Tuhan mau kita tidak menjadi hamba uang supaya kita alami pemeliharaan Tuhan. Ini yang kita ingat. Saya ada kutip sedikit ini, Lukas 16 ayat 14. Ketika Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai orang yang jadi hamba uang,
Tuhan Yesus bilang begini, orang tidak dapat melayani Tuhan sambil menjadi hamba uang. Karena pasti salah satu dia akan lebih suka, lebih tunduk daripada yang satu. Tidak bisa dua-duanya. Tuhan Yesus jelaskan seperti itu. Dan ayat 14 ini dikatakan semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Memang mengerikan kalau hari-hari ini yang disebut hamba-hamba Tuhan ada bergeser kehilangan huruf T-nya, hamba-hamba uang, T dirubah ke belakang jadi G, hamba-hamba uang, bukan lagi hamba-hamba Tuhan, tapi hamba-hamba uang. Dan itu sudah bukan rahasia lagi. Banyak orang tahu, banyak orang lihat itu. Kita semua berjuang supaya kita bukan jadi orang yang menjadi orang yang hamba uang. Supaya kita tetap alami pemeliharaan Tuhan. Amin. Karena pemeliharaan Tuhan buat kita bukan cuma soal makan, minum, dan usaha lancar. Tetapi pemeliharaan Tuhan buat kita, kesehatan yang paling utama adalah keselamatan. Tuhan pelihara keselamatan kita. Seperti suratan Petrus katakan, kita dipelihara, keselamatan kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan katakan, aku akan kirimkan Roh Kudus. Kalau dia datang, dia akan tuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Sekarang kita lihat banyak orang, sedikit-sedikit bahasa roh, tetapi pelanggaran firman Tuhan jalan terus. Kita bisa tandai ini. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang ada kemampuan hidup dalam kehendak Tuhan. Dituntun Roh Kudus dalam segala kebenaran. Itu tanda. Itu tanda. Jadi kita hanya lihat, Tuhan Yesus bilang begini, dari buahnya kamu lihat seseorang. Jangan dengar semata-mata omongannya, entah manis, entah begitu menarik, tetapi lihat buahnya. Salah satu buah adalah ngomong dan lakukan sama.